jadi dosen tuh punya akses untuk memperbaiki kurikulum gitu. Karena kan Mas yang bahas nih dari tadi kurikulum gitu. Apa Mas berpikir bahwa menjadi dosen tuh bisa menyelesaikan masalah itu gitu? Pertama, dosen itu sangat dekat dengan dunia penelitian. Sebenarnya passion saya adalah meneliti. Saya sangat hobi meneliti. Oleh karena itu, jika saya masih bekerja sebagai guru, penelitian yang sangat dianjurkan untuk guru hanyalah penelitian tindakan kelas. Nah, untuk keluar dari itu, saya rasa akan cukup sulit karena di luar kapasitas saya sebagai guru. Namun, jika saya berhasil menjadi dosen, mungkin saya memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai penelitian karena memang pekerjaan dosen adalah meneliti selain mengajar, maka saya rasa itu akan menjadi pekerjaan yang paling cocok untuk saya ke depannya. Oke. Eh, Penelitian apa yang sudah Mas lakukan untuk menjadi dosen? Kan Eh, saya baru menyelesaikan satu publikasi ilmiah, hanya menyelesaikan satu publikasi ilmiah, dan itu berkaitan dengan pengajaran di dalam kelas. Nah, sama juga eksperimen, tetapi eksperimen ini masih bersifat kecil. Dan kemudian setelah membuat sebuah buku, yang saya harapkan buku tersebut, buku dan riset saya yang saya telah publikasikan sebelumnya bisa memberikan saya memberi gambaran yang cukup untuk saya agar bisa menjadi dosen ke depannya. oke, buku tentang apa Mas tadi? Judul buku saya adalah English Basic Grammar in 20 Hours. Jadi mengajarkan dasar bahasa Inggris dalam waktu 20 jam. Oke, sudah terpublikasi ya. Sudah Bisa ditunjukkan bukunya? ada Pak. Tapi boleh saya ambil sebentar. Ya, free memory aja nggak apa-apa. Iya, Nanti boleh. dipastikan pastikan di bawah gitu ya kalau ditanya. Kemudian setelah menjadi misal, let's say Mas mendapat rekomendasi dari daerah untuk meninggalkan, apakah eh, apakah Anda punya peluang untuk meninggalkan daerah, dapat rekomendasi meninggalkan daerah? Eh, Bukankah posisi Mas nih PNS itu dibutuhkan di daerah-daerah yang terpencil gitu, tapi justru Mas malah meninggalkan. Betul Pak, mungkin akan menjadi tantangan saya tersendiri eh, untuk mendapatkan rekomendasi dari daerah. Namun saya yakin jika saya memiliki tujuan yang jelas, kontribusi yang jelas, jika saya berhasil tembus, maka saya rasa ini akan menjadi keuntungan juga untuk kabupaten yang saya tinggalkan. Jika saya berhasil menjadi dosen atau menjadi policy maker yang berkaitan dengan kurikulum, maka mereka punya link untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru di kurikulum. Dan tentu saja saya akan masih berkontribusi kepada pemerintah daerah di mana tempat saya mengajar sebelumnya. Oke, rencananya mau ke mana Mas? Dosen mana? Target saya untuk sekarang adalah Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Untuk sementara masih itu. Oke. Oke, let's say ketika sudah jadi dosen, apa yang akan Mas lakukan? Eh, saya ingin mengampu mata kuliah kurikulum. Saya juga ingin mengampu mata kuliah riset karena menurut saya eh, riset yang dikerjakan mahasiswa itu hanya sekedar untuk menguji hipotesis saja, menguji teori yang sudah ada. Menurut saya itu terlalu normatif ya. Jadi mungkin sudah waktunya kita untuk menaikkan level atau kualitas riset kita. Kemudian saya juga ingin terus melanjutkan riset-riset yang lain yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, karena saya yakin kurikulum ini adalah termasuk juga living object ya. Jadi selalu berkembang dari waktu ke waktu dan perlu penyesuaian. Oleh karena itu saya ingin berorientasi mengabdi untuk pada hal tersebut. Oke, kenapa nggak ambil educational studies saja kalau gitu, Mas? Kayaknya di sana ada, kalau nggak salah ada spesialisasi kurikulum langsung gitu. Nah, kenapa harus ke TESOL gitu? Kalau educational studies itu menurut saya terlalu umum, Pak. Kalau TESOL ini menjurus kepada pengembangan kurikulum bahasa Inggris saja. Karena memang orientasi saya untuk sementara hanya pengembangan kurikulum bahasa Inggris saja. Oke, kira-kira kapan Mas bisa mencapai jadi dosen ini? Eh, karena itu termasuk ke dalam midterm goal saya. Jadi mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun setelah saya pulang setelah saya menyelesaikan studi saya, Pak. Oke, berarti itu kontribusi yang seberapa yakin sih Mas bisa beralih fungsional menjadi dosen?
Eh, Kalau tentang keyakinan, saya 100% yakin, tetapi eh, nanti kita lihat kenyataan di lapangannya nanti seperti apa, Pak. Tapi saya akan tetap mencoba untuk eh, merubah status saya dari fungsional guru menjadi fungsional dosen. Oke. Setelah tadi Mas sudah jadi dosen, apa yang Mas Mas lihat dari 10 tahun ke depan gitu? Apa yang Mas lihat dari diri Mas? Saya sangat berharap jika saya telah menjadi dosen, saya akan mengembangkan beberapa penelitian berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Selain itu, saya juga berharap saya bisa menjadi bagian dari tim penyusun kurikulum Indonesia. Karena menurut saya, berdasarkan pengalaman saya pernah mengajar di sekolah terkecil. Sekarang sih murid saya hanya 48 orang di satu sekolah. Saya pernah mengajar di sekolah internasional di Pontianak yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa instruksinya. Dan saya pernah magang di Thailand selama 1 bulan. Di situ saya juga melihat bagaimana sekolah internasional di sana mengajarkan bahasa Inggris. Mungkin saya rasa pengalaman saya sangat relevan untuk dalam berbagai jenjang. Oleh karena itu, saya rasa saya akan dapat memberikan kontribusi saya untuk pengembangan kurikulum. Oke. Sebentar tadi saya tiba-tiba lupa namanya. Oke. Misalnya eh, Mas nggak dapat rekomendasi untuk meninggalkan daerah, apa yang akan Mas lakukan? Maka saya akan tetap pada tujuan saya, yaitu melakukan, mungkin memang bukan skop saya sebagai guru, tapi mungkin saya akan tetap melaksanakan riset berkaitan dengan pengembangan kurikulum, membuat buku-buku tentang pengajaran bahasa Inggris, karena itu memang passion saya. Jikapun saya gagal menjadi dosen dan tidak mendapatkan rekomendasi, maka saya akan tetap membuat buku dengan harapan suatu saat akan terbuka hati pemerintah daerah saya untuk memberikan kesempatan saya untuk bisa mengembangkan diri saya di dunia perguruan tinggi. Oke. Ada berapa guru bahasa Inggris di sekolah, Mas? Hanya satu, Pak, saya sendiri. Nah, berarti kalau Mas meninggalkan posisi Mas di daerah, siapa yang akan menggantikan posisi itu? Eh, Tentunya di kabupaten saya masih banyak guru bahasa Inggris yang bahkan kurang mendapatkan jam, maka saya rasa guru tersebut bisa mengisi. Kemudian pemerintah mungkin bisa membuka formasi karena formasi PNS bisa diajukan. Jadi saya rasa tidak akan ada masalah untuk pengisian jabatan tersebut. Oke. Apakah Mas tidak terkesan oportunis dalam hal karir gitu? Terlihat oportunis untuk meninggalkan daerah dan eh, seperti itu gitu. Bagaimana Mas menjelaskan ini? Eh, Memang saya oportunis, Pak, tapi saya juga realistis. Jadi saya juga oportunis yang melihat kenyataan di lapangan. Sebenarnya saya tidak meninggalkan daerah, Pak. Lebih tepatnya saya belajar keluar. Jikapun saya berhasil menjadi dosen di luar, maka saya tetap akan menjadi bagian dari daerah saya. Saya akan tetap memberikan kontribusi. Setiap ilmu pengetahuan atau eh, let's say ada peraturan baru, maka saya akan sosialisasikan saya segera mungkin ke tempat saya bekerja dulu, Pak. Oke. Apakah Mas sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Bagaimana keputusan keluarga jika Mas diberikan kesempatan dua ke Australia 2 tahun? Orang tua saya, istri saya, dan mertua saya semuanya mendukung keputusan ini, Pak, karena menurut keluarga saya ini adalah sesuatu hal yang baik, bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk lingkungan saya dan juga untuk Indonesia secara umumnya. Oke. Apa saja yang sudah Mas persiapkan untuk studi ke Australia? Saya sudah mengecek, pertama saya sudah mendapatkan LOA, jadi itu persiapan pertama saya. Yang kedua saya mendaftar beasiswa. Dan juga saat saya mendaftar beasiswa saya sudah riset juga tentang keadaan di Australia, kampus Monash University itu. Saya berada di Clayton di Melbourne, jadi saya juga sudah riset berapa biaya hidup di sana dan berapa biaya kuliah di sana dan bagaimana cara mungkin saya mengelola keuangan di sana. Ya, apa yang bisa saya kembangkan di sana juga sudah, Pak. Berapa biaya kuliah Mas? 1 tahunnya itu 40.400, jadi selama 2 tahun $80.800 Australia.
Kalau dirupiahkan berapa Mas tuh? 794 juta sekian Pak, hampir 800. Oke. Kalau dari LPDP sendiri udah tahu berapa living allowance yang diberikan? Kalau di Australia itu sekitar 2.000 sampai 2.200. Mungkin sepengetahuan saya 2.200 itu diberikan untuk daerah-daerah yang cukup mahal biaya hidupnya, termasuk Melbourne. Oke. Em, saya ingin bertanya berkaitan dengan beberapa hal personal gitu ya. Oke. Em, ada beberapa yang saya highlight di sini. Mas ini suka bermain game gitu. Ya, Pak. Nah, bagaimana seorang guru ini menjadi eh, apa namanya role of model gitu? Apa tanggapan Mas dengan kekurangan ini? Saya rasa bermain game itu juga memiliki dampak yang positif. Salah satunya ada riset yang mengatakan bahwa bermain game itu bisa mengajarkan kerja sama tim. Juga saya punya teman yang hobi bermain game karena game itu basisnya bahasa Inggris. Jadi saya bisa anggap bahasa Inggrisnya waktu itu terbaik di kelas. Jadi sebenarnya game itu mempunyai dampak yang positif asal kita bisa apa, menjaga waktu bermain tersebut. Nah, jadi selama kita bisa mengontrol waktu bermain, saya rasa bermain game itu akan memberikan dampak yang positif. Oke. eh di pekerjaan Mas sekarang itu apa peran signifikan apa yang sudah pernah Mas berikan ke sekolah? Eh, Baik Pak, untuk di sekolah saya rasa saya orang pertama di sekolah tersebut yang pernah membawa siswa untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Inggris. Jadi sebelumnya tidak pernah ada guru yang bisa membawa murid untuk ikut lomba ke pusat kota untuk melakukan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Saya adalah orang pertama yang bisa membawa siswa sampai ke sana. Oke. Level apa itu, Mas? SMP. Di tingkat kota, provinsi, nasional? Oh ya, masih kota, Pak. Oh, di tingkat kota. Berapa partisipannya, Mas? Kalau tidak salah sekitar 30 orang. Oke. Dan dapat posisi apa di sana? Tidak dapat, Pak. Oh, berarti partisipan di tingkat kabupaten ya. Ya, betul. Oke. Eh, pernah punya challenge atau tantangan di tempat pekerjaan yang baru? Sorry, di tempat pekerjaan yang sekarang? Eh, karena jaraknya yang sangat jauh, Pak, tentu ini challenge yang paling berat menurut saya yang paling saya rasakan karena kita saat keluar rumah di pagi hari, tahu-tahu hujan deras, ada petir. Di situ memang menguji mental eh, loyalitas saya sebagai seorang guru gitu, Pak. Jadi kadang rasa malas itu tetap menghantui, tapi ya bagaimanapun karena lokasinya jauh, ya saya akan tetap berangkat. Tapi mungkin ya kedatangan saya tidak bisa tepat waktu, Pak. Ya karena jaraknya jauh saya tidak bisa berkendara dengan kecepatan tinggi. Jadi itu challenge saya yang paling besar. Jadi Mas tetap bertahan menempuh jarak yang jauh, tidak berusaha mendekatkan tempat tinggal gitu, atau kontrak atau sebagaimana caranya supaya tetap bisa on time dalam bekerja. Eh, saya mengalami masalah kedatangan hanya pada saat situasi cuaca buruk, Pak. Jadi kalau cuacanya baik, saya rasa tidak ada masalah. Alasan saya mengapa saya tidak mencari tempat tinggal di area sekolah tersebut adalah karena di sekolah tersebut Pak, sinyal saja tidak ada, Pak. Jadi sulit untuk saya untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu saya masih tinggal di pusat kota. Apakah alasan itu juga yang jarak, fasilitas yang memotivasi Mas untuk meninggalkan lokasi tersebut? Eh, Sebenarnya bukan itu, Pak. Motivasi saya itu ya masih kepada fokus saya yang pertama, yaitu pengembangan kurikulum. Karena kalau saya masih bekerja sebagai guru, saya rasa kewenangan dan skop kerja saya itu masih sangat kecil. Oke, Mas tidak ingin jadi pengawas atau jadi kepala sekolah yang punya Saya akses lebih luas. Kalau saya lebih cenderung Pak untuk saya masih pada fokus saya yang di awal yaitu menjadi tim pengembangan kurikulum itu mimpi saya Pak. Jadi kalau saya itu lebih menurut saya orang yang kurang cocok untuk bekerja di bagian administrasi. Kalau kepala sekolah kan itu administrasi.
pengawas juga mengurus administrasi. Dan saya lebih cocok kepada pengembangan, saya berasa saya lebih cocok di pengembangan kurikulum gitu, Pak. Bukankah dosen justru beban administrasinya jauh lebih besar? Eh, ya, saya rasa dosen memang lebih besar, tapi skop kerjanya juga meningkat, Pak. Jadi tidak hanya berfokus pada mengajar saja, juga dituntut riset. Dan risetnya menurut saya akan lebih mendapatkan perhatian daripada riset yang dikerjakan oleh guru. Oke. Em, dari sekian banyak eh, kandidat gitu, dengan pengalaman yang konsisten, kemudian rencana kontribusi yang solid gitu, apa yang harus mengharuskan kami memberikan satu tempat gitu untuk Mas tahun ini? Terima kasih, Pak. Saya rasa setiap orang mempunyai keunikannya masing-masing. Namun apa yang bisa saya tawarkan adalah saya orang yang konsisten pada tujuan saya. Saya juga mempunyai visi misi yang jelas. Rencana saya cukup jelas untuk jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang. Dan saya rasa itu juga termasuk rencana yang konkret untuk saya kejar. Kemudian saya mempunyai background pendidikan yang memadai, dan saya juga memiliki pengalaman mengajar, Pak, di berbagai level sekolah. Saya juga pernah mengajar di level sekolah kecil yang hanya 48 murid. Saya pernah mengajar di sekolah internasional. Saya pernah merasakan magang di luar negeri. Jadi saya rasa pengalaman ini yang akan membuat saya bijak ke depannya dalam mengembangkan kurikulum. Oleh karena itu, eh, saya sangat berharap LPDP bisa memberikan saya kesempatan untuk berkiprah dan berkontribusi demi perkembangan kurikulum pendidikan bahasa Inggris Indonesia ke depannya. Terima kasih, Pak. Oke, ini menjadi pertanyaan terakhir saya ya. Eh, Semoga Mas Rahmat bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang Mas Rahmat harapkan ya. Selamat menunggu untuk hasil rilis dari LPDP. Boleh meninggalkan. Terima kasih, Pak. Oke, give applause for Rahmat Hidayatul Kalam ya. Rahmat sudah berhasil mencoba uh, mock-up hari ini. Menurut Mas apa sisi yang tadi itu uh, sulit atau lemah gitu dalam Rasa saya gambaran interview? Kak, paling lemah itu di artikulasi. Artikulasi saya Ini seperti mau saran aja sih ya. Ini udah feedback kan? Ya, ya. Iya, jadi kemarin itu ada satu kelas IELTS aku di Perpustakaan Nasional itu dia LPDP juga gagal di tahap 1. TESOL juga kebetulan. Siap-siap aja pertanyaan tentang pedagogi ya. oh, Kompetensi ya. Tentang kompetensi pedagogi. Gimana sih menurut nanti bakalan tanyain kayak tentang menurut kamu mengenai kebutuhan kompetensi pedagogi pengajar bahasa Inggris itu saat ini tuh gimana gitu. Dan dia itu failed di situ karena dia nggak search tentang pedagogi itu kan ya untung-untungan ya untuk interviewer yang kalau dapat yang lebih ngegali personal ya begitu ada enaknya kan nggak terlalu banyak ke tentang teori. Tapi ketika ditanya tentang teoritikal banget ya harus siap juga gitu. Karena kita nggak tahu kan mau dapat interview yang model kayak gimana. Dia felt di situ dia bingung karena dia nggak search, nggak tahu juga. Dia lebih banyak ke ya lebih kayak pertanyaan tentang kontribusi tentang ini ternyata dia ditanya tentang pedagogi pengajar bahasa Inggris di abad sekarang tuh menurut kamu gimana gitu. Mungkin kalau misalnya Kak Rahmat sendiri ingin mencoba menjawab bagaimana Kak? belum siap. Terus terang terima kasih banyak. Iya, Oke, siap. oke. Kalau saya sih secara jawaban ya oke gitu. Tapi kadang-kadang ada sisi kayak ngotot gitu loh. Kayak tapi Mas nggak sempurna dalam memberikan wawasan. Jadi ini wawasannya itu jadi sempit gitu loh. Kayak maksa gitu ke kurikulum, kurikulum, balik lagi kurikulum, balik lagi kurikulum. Coba coba diperluas gitu jawabannya itu diambil perspektif lain gitu. Jadi nggak maksa diarahkan ke situ terus gitu. Hmm. Jadi itu kayak jawabannya itu lagi gitu. Di beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanya yang berbeda baliknya ke situ lagi gitu. Kemudian untuk English ya oke ya karena memang kita akan keluar negeri ya minimal kita harus menunjukkan kesiapan dalam bahasa Inggris gitu.
Kemudian tadi itu saya tanya-tanya tentang Australia, tadi itu yang kurang memahami ya. Jadi Mas tuh harus research gitu karena ditanya juga gitu. Saya juga ditanya apa perbandingannya gitu, bagaimana mekanisme pembelajaran di sana. Karena kan Mas mau belajar teaching English gitu kan. Harusnya juga ada kesempatan Mas untuk mengamati dong di sana gitu. Mungkin Mas harus cari tahu ketika ditanya itu udah tahu gitu loh, udah lengkap informasi yang pengen tahu bagaimana sih teaching English di Australia gitu. Apa yang bisa saya adapt, bagaimana kurikulumnya gitu. Kan pasti Mas membahas kurikulum. Coba dicari Benar. tahu kurikulum pendidikan bahasa Inggris di sana itu kayak apa gitu loh dan apa yang mau Mas ambil gitu. Karena kalau bicara kurikulum tuh luas banget gitu loh. Kayak saya pikir eh, di TESOL itu kayak ada spesifik teknik yang Mas pengen perdalam, saya pikir ke arah situ gitu loh. Ada teknik teaching yang seperti apa yang Mas pengen adapt ke sekolah gitu. Kemudian karena that's why tadi dipertanyakan kurikulum, oke, itu oke gitu, nggak apa-apa. Yang penting jawaban-jawabannya harus solid dan konsisten gitu. Kemudian tadi kan diragukan tuh peralihan ke dosen. Nah, itu juga harus dipastikan gitu. Karena ketika sudah jadi PNS itu kan udah harus siap mengabdi 10 tahun. Jadi saya nggak Ya. naik itu gitu. Sedangkan Mas Hmm. diangkatnya di 19. 2019. Sedangkan ya sama-sama PNS kan. Jadi saya tahu Mas kan sudah tanda tangan Ya. eh, persyaratan tidak boleh meninggalkan itu selama 10 tahun. Nah, itu jadi saya lupa menanyakan itu. Apakah hati-hati gitu. Coba Ya. difikirkan lagi gitu. Karena eh, saya justru yakin kalau kalau Mas kontribusinya balik ke daerah dengan jenjang karir yang Mas pengen achieve kayak kepala sekolah atau pengawas, saya yakin itu akan sangat solid gitu. Karena nggak ada keraguan gitu. Medannya sudah jelas yang akan ditempuh seperti apa. Tapi kalau tadi tuh Mas Hmm. tuh kan pengen maksa tetap jadi dosen, ya itu berarti harus di backup ketika mereka mengkonfrontir itu gitu, mengkonfrontir dari sisi pengabdian PNS-nya, mengkonfrontir dari sisi peluang untuk meninggalkan daerah, birokrasi itu tidak mudah, kemudian Ya. kebutuhan universitas itu kenapa harus kalau kenapa universitas itu membutuhkan saya gitu loh, gitu kayak possibility universitas itu menerima gitu juga tuh kan harus difikirkan betul-betul gitu jawaban-jawabannya karena jatuhnya rencana ini tuh belum matang gitu, Ya. Hmm. masih menawarkan sesuatu yang belum bisa dipastikan gitu loh. Medannya sulit untuk mencapai itu. Padahal ada medan yang lebih Udah ya. lebih clear Realistis bagi ya. Mas untuk itu. Ya. Mas tuh kalau balik ke daerah, yakin saya jadi pejabat gitu. Ada langkah untuk jadi pejabat dibandingkan eh, ke dosen gitu. Karena ada satu teman saya juga, dia dari daerah tertinggal juga di Lampung Barat. Ya bahkan ditawarkan akhirnya ke PSDM gitu di pulangnya dia guru sama dapat dapat beasiswa di University of Queensland Australia ngambil educational studies fokusnya kurikulum. Nah jadi Hmm. kayak dia bergennya ke daerah gitu sama-sama PNS juga sama kayak Mas pengangkatan sama di 2019 juga. Nah itu jadi kayak karena Mas sudah menulis ini di esai ya dengan clear bahwa ingin berubah fungsional dari guru ke dosen harus betul-betul ya saya tadi udah berusaha mengkonfrontir kan gitu kayak bagaimana respon Mas tadi kayak ke bawah juga tuh, tuh kan. Jadi coba dipikirkan lagi jangan Siap. sampai kesannya maksa tapi nggak ada ini gitu loh ngotot tapi nggak ada pegangan gitu untuk Iya, iya. memaksa. Jadi kayak kesannya ngotot aja tapi nggak bisa juga membuktikan saya udah dapat rekomendasi dari daerah untuk nah bisa. Ini kan masih Hmm. jauh langkah Mas itu masih jauh gitu. Nah, coba di hati-hati banget untuk itu. Saya yakin pilih tanya karena Mas ini itu ya pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya setelah baca esai itu gitu. Wah, dari guru mau move ke banting setir ke dosen ya gitu. Gimana nih langkahnya gitu? Bagaimana gitu Bisa nggak peluangnya? sih tapi sebenarnya dari PNS guru langsung PNS dosen dengan kualifikasi S2?
Ya itu tadi Mas, menurut Mas kan bisa ya dengan syarat-syarat yang sudah di Ya, aturannya ya kan? ya. Itu, nah berarti harus eh, dimatangkan gitu loh. Jawaban itu ketika itu Benar, harus tenang dan harus menunjukkan bahwa rencana ini tuh sangat mungkin bagi saya untuk saya lalui gitu. benar. Karena itu tadi, karena saya juga paham, saya juga guru, saya di daerah juga. Jadi saya tuh melihat ada peluang besar bagi Mas, tapi Mas mencari langkah yang jauh lebih panjang dan jauh lebih sulit gitu. Otomatis, otomatis resiko pertanyaan itu akan jelas Ya. titiknya gitu. Nah, karena ini Tapi pengalaman itu udah saya, ditulis di esai sebagai dosen itu udah ada ya? Udah ada ada. clear itu yang di bergen gitu. Heeh. Ya Tapi itu Kak, ini apa saya mau tanya kan kalau misalkan anggap saja kan kita jadi pengawas atau kepala sekolah. Jadi fokus riset saya jadi hilang nanti Kak ya. Bukannya gitu ya? Oh, ya itu tadi justru sebenarnya kalau mau eh, ya karena kan balik lagi ke fokus Mas kan, Mas tuh terkait risetnya balik ke kurikulum dan pengen research. Dan karena pengen jadi dosen otomatis membawa isu research. Tapi kalau menurut saya untuk ke arah pengawas, penilik ataupun Ya. ini nggak perlu ke arah situ gitu. Lu fokus ke pengembangan kurikulum aja menjadi tapi kalau instruktur, dosen kan bisa diarahin ke menjadi dosen praktisi nggak? Oh dosen bisa. praktisi aja Ya, gitu. seperti sih ya. Heeh. Ya saya bergennya dosen praktisi Mas, bukan dosen fungsional. Jadi Oh iya ya. saya Heeh. bergennya dosen praktisi gitu. Jadi Iya, kita iya. yang sudah bekerja di dunia guru, teaching, kita tuh bisa berbagi pengalaman di universitas tanpa temporary gitu loh, bukan yang menjadi pekerjaan tetap gitu loh. Ya, tapi ya Oh. nggak boleh ini lagi ya goyah lagi ya karena sudah tertulis gitu. Tinggal Heeh. bagaimana cara Mas menunjukkan langkah konkret untuk membuktikan bahwa saya layak jadi dosen, saya punya capable jadi dosen, saya punya akses jadi dosen. Itu perlu Itu juga yang ya Kak ya. harus dibuktikan. Sebutkan ya. Apa? Akses itu ya. Iya, dia pikirkan ada akses nggak saya ke sana gitu. Maksudnya ada possibility gitu, possibility peluang kebutuhan dosen di. Makanya saya tanya tadi saya nggak begitu dalam ya nanya saya Hmm. apa ya terhilang gitu fokusnya. Kebutuhan dosen yang di tempat Mas mau tuju, kebutuhan mereka itu kena ada atau tidak, gitu. Kemudian posisi apa yang Mas pengen isi di sana, juga harus dicari tahu syaratnya untuk jadi dosen di sana itu harus melalui apa, gitu kan. Jadi kalau beda dia dari seleksi CPNS, karena ini alih tugas fungsional, apa mekanismenya gitu. Itu mungkin lebih dimatangkan betul gitu langkah konkretnya gitu. Karena ini yang menurut saya yang Mas Bergen sangat sangat jelas tuh ini gitu. Dan LPDP itu menitik beratkan kontribusi gitu. Ketika kontribusi Mas tuh nggak gagal, terus berarti gagal juga dong rencana kontribusi ini takutnya nah gitu dipikirkan lagi Hmm, gitu. iya, iya, iya. Jadi kan mereka pasti menitik beratkan sama kontribusi dong dan kontribusi itu kan harus benar-benar terukur. Nah, sedangkan jalan yang Mas pilih ini agak panjang gitu dan takutnya Mas tuh diragukan di sana gitu dan apa yang akan Mas lakukan kalau memang gagal dalam ini gitu dalam rencana ini. Takutnya nanti dijustifikasi akhirnya berarti rencana Mas tidak 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 siap gitu, tidak konkret gitu rencana ini kalau sampai gagal. Jadi Oh, gambaran itu loh yang harus kita pikirkan. Pertanyaan-pertanyaan itu yang pasti akan muncul. Mereka akademisi, mereka apa namanya dosen, dosen yang jelas ya, dosen kemudian mereka praktisi juga psikolog. Jadi ada banyak sisi yang harus kita consider. Terus pengalaman tentang Australia, nilai-nilai LPDP tadi, kemudian pemahaman tentang mekanisme di Australia tuh sebenarnya bukan 2.200 Mas di dua Australia puluh itu delapan ribu dua ribu delapan 2.800 oh itu 2.200 800. ratus. Nah, ya udah naik. 2.200 tuh non Hmm. Melbourne Sydney dan non Melbourne sama Sydney. Selain dari Melbourne sama Sydney baru dia 2.200. Jadi Oh, itu untuk kota-kota Brisbane, Queensland. Adelaide itu gitu. Kalau kita Melbourne itu di tinggi gitu. oh iya iya Ya siap. pengetahuan-pengetahuan tentang Australia, tentang kampus, tentang unik opportunity apa yang ada di Monash atau di Australia yang membuat itu eh, lebih dibutuhkan gitu. Dan justifikasi tadi itu kan saya sempat tanya ya, kenapa nggak ambil MPD aja bahasa Inggris kalau gitu di sini gitu. Hmm.
Nah, itu juga betul-betul tadi itu alasannya ini ya, karena MPD di Indonesia lebih ke ini ya, Enggak mencakup semua mata kuliah yang pengen saya pelajari, Kak. ya, nah itu mungkin didetilkan gitu, jangan sekadar bilang nggak mencakup, tapi Iya, langsung spesifik aja gitu. buktinya apa gitu. Iya, kalau di Australia Bapak ada mata kuliah ini, mata kuliah ini. Dan saya sudah research di eh, Universitas, let's say pendidikan Indonesia atau UNY kan pendidikan yang bagus kan, UPI, Iya, iya. UNY itu di Indonesia yang masuk menjadi list kerjasama LPDP. Coba bandingin gitu. Di betul-betul dibandingin silabusnya, apa sih yang dipelajari di sana, apa yang dipelajari di UNY, apa yang dipelajari di ini. Karena saya posisinya juga sama, saya bergen ke Australia, jadi saya harus bandingin pendidikan IPA di Indonesia tuh apa, pendidikan di Indonesia tuh saya cari beberapa kampus UPI, UNY yang Hmm. terbagus-bagus. Nah, itu yang saya coba bandingkan gitu di ini gitu. Saya tadi lupa juga nanya apa sih keilmuan TESOL di Indonesia itu seurgent apa gitu di Indonesia gitu. Kenapa sih? Nah itu juga diperhatikan gitu. Kayak tadi saya nggak sempat tanya ya. Apa Hmm. sih kebutuhan Indonesia di dalam keilmuan Mas TESOL itu apa? Kalau saya tanya sekarang apa jawabannya Mas? Organisasi TESOL itu ya, Kak ya. Ya, Eh, karena seperti ya saya masih ke benang merah saya tadi apa eh, di TESOL ini mencakup semua mata kuliah yang paling penting adalah kurikulum desain. Nah, di kurikulum desain ini di Monash dilengkapi dengan mata kuliah pendukung lainnya. Ya, ada language assessment, ada grammar integrated. Saya juga fokus ke grammar, Kak. Jadi grammar integrated dan juga ada konten creating content based on apa itu saya lupa. Jadi semua toolkit untuk membuat kurikulum itu ada di sana. Jadi oke. Kalau ditarik skupnya nasional dibutuhkan seberapa urgent keilmuan ini? urgent Kak, karena dari dulu sampai sekarang kita tahu kualitas anak SMA, lulus SMA itu kita sudah belajar 6 tahun, belum ada 10% di bawah 10%. Setiap anak SMA yang saya tanya kemampuan bahasa Inggrisnya pede atau enggak, di bawah 10% jawabannya pede. Datanya Gitu. dari mana, penelitiannya dari mana itu Nah, juga harus jelas. Kamu Oh ya, ya dicari juga penguatnya berdasarkan data dari statistik bla bla ya, bla bla gitu. nggak boleh Jadi lebih asumsi kuat. aja gitu. Meskipun nggak Dan, ditaruh di esai, paling nggak dan disebutkan. kalau Mas bergennya itu ya, itu bisa di counter lagi gitu. Sebenarnya kan bukan cuma karena kurikulum Mas, itu ada banyak faktor yang membuat siswa itu tidak berhasil belajar kan. Jadi gurunya, ya kan bisa jadi kurikulum bukan berarti kurikulumnya yang salah, tapi pelaksananya, eksekutornya mungkin yang kurang maksimal atau sumbernya. Jadi kayak ada banyak hal yang harus Mas consider Awas juga juga gitu. nanti dibandingin sama ini loh. Kalau misalnya anak-anak yang sekolah di sekolah nasional plus sekolah internasional gitu kan. Jangan kan SMA, SD aja mereka udah lancar loh ngomong Lancar, bahasa iya. Inggrisnya gitu. Nah, itu Nah, gimana coba sih Mas menurut Mas? yang saya maksud, yang saya maksud di sini tuh kebutuhan Indonesia akan itu loh. Ada project apa Indonesia dalam keilmuan TESOL ini. oh ya 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 Jadi ya. urgensi Indonesia memberikan beasiswa ini penting gitu. Mm-mm. Nah, Ini kan masih coba sifatnya ini ya apa bukan menjadi program prioritas gitu Kak ya. Ini masih ya. masih keinginan saya gitu kan. Nah, coba makanya untuk menguatkan itu buktikan dengan konkret bahwa Indonesia tuh membutuhkan keilmuan ini sekarang. Coba cari di visi Indonesia, di rencana strategis Indonesia yang berhubungan dengan bahasa Inggris, yang berhubungan dengan ini program apa yang lagi dijalankan pemerintah. Saya tadi lupa Oh, juga gitu. Kalau kita membahas kurikulum, saya tadi lupa gitu nanya kurikulum Merdeka yang baru bahasa Inggris itu menurut saya sudah bagus. Ah, kalau kalau disuruh analisis kurikulum yang terbaru gimana? Harus tahu ya juga berarti kan. ya Berarti ya Mas sudah bisa. sudah pakai kurikulum Belum Merdeka. belum belum tapi sudah ikut workshopnya, sudah ikut pelatihan. Nah, itu juga karena Mas bahas-bahas kurikulum sebagai buat pokok bahasan, berarti Mas harus tahu juga. Coba Ya. dibandingin, apa sih Mas bedanya kurikulum bahasa Inggris dalam kurikulum 2017 sama kurikulum Merdeka yang sekarang? Ada bedanya. Bedanya itu pertama ya karena kurikulum Merdeka secara umum guru memiliki kewenangan yang luas, bebas untuk mengatur materi pembelajaran. Karena di kurikulum Merdeka mereka hanya kasih goal akhir aja. Fase fase D itu apa ya skill set yang diharapkan.
Jadi Ah, selama prosesnya itu diserahkan benar-benar kepada guru. Sedangkan kalau kurikulum 2013 kita memang harus mengikuti urutan materi yang sudah mereka siapkan. Nah, ini positifnya ya guru bisa berkreasi. Seperti saya bisa bisa saya juga bisa mulai mengambil ini apa hasil eksperimen saya yang di kelas saya itu saya bisa terapkan ke Kurikulum 13 apa Merdeka? sorry, Merdeka, Merdeka ya. Kurikulum nah, Merdeka. kalau kalau kayak gitu berarti sudah lebih fleksibel dong bagi guru untuk menentukan kebutuhannya. Apakah menurut Mas itu masih perlu diperbaiki nanti? Masuk lagi tuh Iya. begitu. Nah, jadi gini Kak, kurikulum Merdeka itu yang saya tahu ya, itu kayak dua pisau atau tajam. Kalau kita bisa pakai, maka itu akan bermanfaat. Kalau tidak, nah itu bahayanya. Bahayanya kepada guru yang tidak benar-benar menguasai gimana sih cara mengajar bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, menurut saya bahasa Inggris itu memang harus ada sistematis materinya. Kayak matematika kan selalu kita mulai dari plus, kurang, habis itu perkalian, baru pembagian. Ada runtutan runtutan materinya. Sedangkan di bahasa Inggris itu Kak benar-benar ya kalau menurut saya itu benar-benar tidak teratur. Tidak Termasuk ada yang kurikulum Merdeka. kurikulum merdeka karena diberikan kewenangan ke guru, pemerintah tidak memberikan batasan. Nah, tetapi apakah semua guru tahu itu gitu, Pak? Oh ya, jadi kamu lebih ke sana mungkin bisa dikasih untuk training kepada guru-guru Iya, ya. guru-guru apa namanya guru-guru bahasa Inggris di Pontianak supaya Berarti memberitahu katanya nanti oh begini solusinya begitu. kalau gitu bukan S2 Mas, tapi training katanya. Ya, kalau menurut Mas Dani gimana? Nah, goyah nggak itu kalau dibegituin? Jadi kalau menurut Mas udah bagi cuman takutnya karena gurunya yang nggak bisa pakai, berarti solusinya bukan mengubah, tapi mensosialisasikan lebih luas. Nah, bagaimana Ya Mas? Nah, gini, ya justru itu karena saya butuh untuk sosialisasi ke guru-guru, jadinya saya harus mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi di Monas sehingga saya bisa berkontribusi untuk masyarakat, untuk guru-guru yang ada di situ gitu. Karena kan yang lesnya kalau bisa lah misalnya ke arah ya situ. itu juga bisa. Hmm. Karena kan kalau misalnya cuman ya udah saya training ya gimana saya mau training mereka kalau misalnya saya belum punya kapasitas sebagai trainer gitu kan. Belum lagi kan ibaratnya privilege saya sebagai S2 di Monash University dengan jurusan TESOL kan ya ilmunya jauh lebih baik daripada di Indonesia yang dibutuhkan bisa disalurkan gitu. Itu juga bisa jadi kontribusi loh Ya, gitu. itu udah dapat tuh Hmm, Hmm. jawabannya. pilihan gitu ya, alternatif kalau memang kayak dikonfrontir lagi tuh gitu. Ya itu gitu. Berarti arahin ke ini skill untuk memahami kurikulum lebih dalam gitu kan. Dan itu yang saya pengen expect. Kemudian setelah pulang baru mensosialisasikan. Nanti dikonfront lagi. Berarti jangan jadi dosen, mas jadi trainer di daerah. Nah, Ya mungkin dipikirkan lagi gitu. sebelum dikonfront, mungkin saya harus siapkan plan A, plan B, plan C gitu kali ya. Ya, harus matang dengan prediksi. Ya kalau dia mulus-mulus saja nggak masalah. Tapi kalau dia tipikal yang mengkonfrontasi dengan berbagai macam possibility, kayak tadi Mas harus siap terjadi nggak terjadi harus sudah ada jawaban itu gitu. Benar. Harus disiapkan dan harus dilatih Apalagi menyampaikan. untuk TESOL ini banyak banget kan, udah paling numpuk. Nah, Iya. jadi kan gimana caranya kamu yakin LPDP kalau kamu juga berhak gitu Beda gitu. mendapatkan itu. Beda dari yang Tadi pertanyaan terakhir yang pembeda itu saya belum begitu kuat gitu. Kayak again and again talk about curriculum but belum bisa membuktikan urgensi Indonesia membutuhkan itu gitu loh. Iya, iya. Kalau untuk closing statement, saran saya, Mas harus bisa berbicaranya udah scope kebutuhan negara gitu, bukan lagi personal, bukan lagi itu. Jadi kayak kenapa sih TESOL sekarang tuh harus belajar? Kenapa kurikulum itu harus dipelajari melalui TESOL ini? Karena berdasarkan kebutuhan Indonesia sendiri, misal Hmm. di mana itu ini gitu target Indonesia gitu. Dan kalau ini tidak dilaksanakan, artinya ini akan mempersulit kita untuk mencapai ultimate goal Indonesia jangka panjang gitu. Dan that's why saya berharap sekali untuk diberikan kesempatan untuk S2 dan gitu. Jadi nggak usah ditambah-tambah lagi yang kayak eh, kepanjangan gitu. Jadi kayak menurut saya Hmm. closing statement itu 1 menit itu cukup. Yang Hmm. penting Hmm. benar-benar powerful dan menunjukkan pemahaman kita tuh luas gitu loh. Jangan sekedar berpikir skop kurikulum memperbaiki kekurangan. Kita udah nggak bahas itu lagi. Kita butuh bicara udah kebutuhan Indonesia jangka panjang, jangka jauh. Kenapa keilmuan ini tuh harus dipelajari gitu loh. Harus harus ini gitu. Harus
diberikan kesempatan S2. Oh ya, saya miss di urgensinya Kak emang. Iya, Urgensinya bisa ya. dipelajari, masih ada waktu beberapa hari lagi Saya untuk Iya. berpikir gitu ya. Tanggal berapa sih? yang Kelima, Masya hari Allah. pertama nggak terkejut. Ini apa saya bilang. Semangat. Yang penting konsisten aja sama jawaban, jangan goyang. Nah ini Kak, saya ada satu pertanyaan nih. Yang ini kan kenapa saya selalu selalu singgung kurikulum. Karena saya ingin jaga saya keep on the track itu. Nah ternyata ini oh malah jadi sisi perspektif Mas apa Kak Johan, iya. malah jadi minus ya ternyata ya. Jadi gini, mungkin kamu boleh bahas kurikulum, tapi bawa pengetahuan lain gitu. Hmm, Jangan ya. jangan kayak kurikulumnya tuh juga masih general gitu aja loh yang dibicarakan. Jadi coba coba ada spesifik skill apa di kurikulum yang mau dipelajari itu, ada nggak sih yang benar-benar skill set yang Mas butuhkan gitu. Karena kan kalau udah bicara kurikulum tuh menurut saya bahkan nggak cukup S2 gitu loh yang merumuskan. Itu semua di pusat tuh udah profesor, doktor semua yang merumuskan. Nah, jadi kayak apa gitu yang bisa Mas ambil dalam proses pembentukan kurikulum itu, di proses apanya, masukan di bidang apanya, perbaikan di bidang apa, itu harus lebih clear gitu. Dan bicaranya itu harus banyak perspektif. Kalau nggak itu jadi membosankan gitu. Kayak kayak itu lagi gitu loh. Lagi gitu. Kalau pas ditanya tuh balik lagi ke situ gitu. Tapi nggak bisa memberikan sesuatu sisi baru gitu loh dalam memberikan contoh, memberikan ini gitu. Berarti elaborasinya Kak ya, kurang Ya, dielaborasi. durasinya itu yang masih sempit gitu, belum bawa hal yang lebih luas gitu. Sebenarnya peluang Mas besar ya, saya yakin ini peluangnya besar gitu. Udah PNS, kemudian sudah ada tempat kontribusi yang nyata, nggak perlu bergen-bergen gitu. Cuman memang karena pilihan Mas tadi aja pengen menawarkan jadi dosen, itu yang harus betul-betul direncanakan. Karena beda dengan yang lain kan kalau jalur reguler itu ya mereka harus menawarkan kan, saya mau ke sini Hmm. loh Pak nanti gitu, dan diragukan semua tuh, betul-betul dicecer gitu. Tapi kalau Mas tuh sebenarnya enak betul gitu, apa namanya ininya gitu. Kontribusi. Kembali lagi udah jelas kembali ke daerah. Jadi menurut saya itu peluangnya. Kedua, em, ngerasa nggak sih tadi tuh saya tertarik ngobrol lebih jauh gitu. Nggak tahu Kak. Saya terus terang nggak tahu kalau Coba, dia begitu. coba make sure juga gitu cara gestur kita berbicara itu gimana ya? Ini sebenarnya kaitannya sama public speaking ya, skill public speaking orang kan beda-beda ya gitu. Iya Jadi iya betul. pengalaman beda-beda gitu. Cara kita menyampaikan lebih menarik tuh beda-beda. Coba deh Mas perhatikan gimana gimana cara orang-orang yang udah lolos. Mas pasti sering kan nonton mock up. Coba deh Iya lihat iya. orang-orang yang lolos tuh kalau ngomong tuh gimana. Kayak Tegas ya. iya lu tadi tuh Mas lihat kayak apa ya? Takutnya Mas nggak dapet empati gitu loh, personal Oh dari iya. ya, gitu. Coba deh kalau komunikasi itu lebih tadi Mas tuh malah memotong saya loh tadi yang belum ini gitu, memotong pembicaraan saya belum saya entah itu freezing karena sinyal atau apa ya, jadi mungkin udah terlanjur ngomong saya belum selesai itu gimana. Coba itu juga dilatih, dilihat di kaca, sudah semenarik apa sih saya kalau ngomong gitu, Oh iya yang iya iya. di record gitu loh suaranya, saya ini kalau ngomong ada nggak sih yang nggak enak gitu, atau ada nggak sih yang harus saya speednya tuh menurut saya agak lemes gitu loh tadi tuh, kayak eagerness untuk eh, antusiasme dalam menjawab tuh belum begitu Hmm. terlihat. Kayak entah ini Ya karena sudah betul. malam dan sudah lelah juga ya kan, beda Emang banyak bawaan saya faktor, seperti itu kayaknya. Emang harus banyak saya ubah faktor. tuh ini. Jadi coba Iya. kayak agak gestur gini tuh dilatih aja, walaupun kita mau biasa, cuma usahakan untuk kayak baik Bapak, menurut saya kurikulum ini sangat menjadi kunci dari keberhasilan. Pilih, nah itu juga sih, pilih Iya. kata-kata yang Iya. kayak intelek gitu loh, yang kayak Iya. akademik, Word choice-nya ya. akademisi banget gitu loh. Akademisi Iya. banget. Karena maksudnya menjadi dosen itu tunjukkan gitu yang kalau saya tuh pengen ini gitu. Seseorang akademisi itu harus bicara dengan pemilihan-pilihan kata yang betul-betul rapi dan apa inspiring gitu loh. Kalau Iya. kayak oh, Iya. ini orang kelihatan banget Itu memang fresh. kelemahan saya Kak. Itu Nah memang itu kelemahan saya. coba Mas record kayak gini kan di recordnya ya. Mas lihat lagi deh tadi itu kalau cara jawabnya kayak gitu udah udah menarik atau belum sih gitu. Iya iya iya. Terus mungkin tips lain ya dari saya ketika interview,
physical appearance, Oh ya, ya kita ya, kerapihan kita dalam latihan. Oh ya. berpenampilan di interview betul diperhatikan ya. Kalau perlu berapi betul berjas full, kemudian ya rapi lah intinya tunjukkan Ya, bahwa satu calon akademisi yang akan mewakili Indonesia di Australia gitu loh. Wajah Indonesia, wajah mahasiswa Indonesia tuh ada di saya gitu. Nah, oh coba ya, siap siap. pastikan itu gitu loh. Dari tadi jadi nggak ada sisi gitu, nggak ada sisi yang lemah. Kemudian lokasi ujian segala macam juga diperhatikan dari sekarang kan udah tanggal 5 ya. Di mana Hmm. Mas rencananya mau interview? Di rumah ini atau Iya di rumah, ya di oh rumah ya? Kak. Paling make sure ruangannya nggak boleh kayak ruang tamu yang bakal lalu lalang orang kan nggak boleh, harus ruangan tertutup yang ditutup yang nggak ada orang di dalam itu selain Mas. Jadi nggak bisa kayak di Oh, ruang tamu gitu, nggak bisa gitu. Di kamar berarti kan. Nah, make sure juga hmm. kamarnya layak untuk dipertontonkan karena itu Iya. wajib diputar ya gitu. Itu gitu. Siap 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 siap. Bahkan saya nggak mau di rumah dulu kemarin itu. Saya di hotel, saya nggak mau di rumah karena takut banyak gangguan. Namanya perumahan kan anak-anak jerit-jerit sana sini segala macem. Iya, iya. Iya juga Jadi sih kan. iya bahkan jadi dulu ada lucunya jadi diapresiasi jadi kayak diapresiasi aja gitu Mas. Itu di mana? Di hotel ya? Oh iya Pak, saya betul saya di hotel gitu. Saya eh, nggak bisa menyediakan tempat yang proper di rumah. Saya di perumahan, kemudian banyak anak-anak kecil, saya takut terganggu. Jadi saya memutuskan untuk ke hotel. Jadi sehari sebelumnya saya sudah tidak mau diganggu dengan urusan lain, jadi saya bisa fokus untuk mempersiapkan ini sudah di babak akhir. Jadi kayak, wah Mas ini cukup well prepare ya orangnya, berarti kayak diuji lah gitu di ini. Ya Bapak, saya berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan terakhir ini gitu, kayak tunjukin gitu Iya, iya. keseriusan kita gitu dalam itu jadi bisa jadi masukan juga. Pokoknya intinya nggak apa-apa dimanapun, yang penting rapi dan nggak boleh diblur kan kalau di asli Iya, ya. iya. Nggak ada orang yang keluar masuk, jangan sampai kayak anak atau apa ya itu jangan sampai juga begitu gitu ya kayak gedor-gedor nanti ada yang wassalamualaikum assalamualaikum gitu di rumah, nah itu kan Oh iya, iya. pastikan Suara benar gitu motor, jangan suara mobil. motor atau mobil kan mereka nggak mau tahu itu kan gitu jadi kayak noisy noisy yang nggak penting-penting jangan sampai merusak citra kita saat interview gitu. Iya, Jika iya. diperhatikan make sure gitu loh kalau memang tempatnya tenang ya nggak apa-apa, perumahannya tenang nggak pernah yang balap-balapan motor geber-geber apa gimana kan ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang kira-kira itu nggak pasti rame setiap hari dan jam-jam segitu itu rame, coba cari tempat atau ke rumah siapa gitu yang Iya, lebih ini gitu, rumah atau saudara atau rumah siapa yang lebih lebih aman gitu untuk melaksanakan interview gitu. Oke, ada yang mau bertanya atau memberikan tambahan feedback untuk Kak Rahmat Hidayatul Kalam? Atau Mas Rahmat dulu ada yang ditanya sebelum kita over? Ini Kak, mungkin menurut saya memang kelemahan terbesar saya itu memang di power of speech saya memang power Hmm. of speech-nya itu kayak nggak ada elegannya gitu. Memang Iya, saya sadar itu lemes gitu kayak lemas. Karena ya saya nggak apa saya takut nanti kalau agak ambisius itu malah kesannya oh ini orang ambisius debat gitu. gitu ya. Nggak apa-apa, bukan masalah ininya, cuman ini kayak speed mas tuh agak di iniin, kemudian posturnya agak di ini Oh ya, nanti dirapihin. Dan ini. segala saya ini pas nih segini. Tangan kita tuh gesturnya kalau bisa kelihatan gitu Hmm. untuk untuk speech gitu loh. Jadi kayak gitu Jadi dari gitu. tangannya bisa gini ya Ya Kak ya. bisa gitu, bisa untuk kalau kita tuh pengen ngomong sesuatu tuh kelihatan gitu cara kita berpikir tuh kan Oh iya. kelihatan gestur-gestur kita itu. Itu kan dinilai oleh psikolog. Ini orang jujur nggak sih gitu. Kemudian Hmm. kalau untuk pertanyaan yang susah, boleh lah, nggak apa-apa kayak, baik Bapak terima kasih. Eh, dikasih filler-filler yang untuk mengejutkan kita untuk menjawab tuh nggak apa-apa. Tapi yang keseringan, karena ada yang keseringan, siap Bapak, baik terima kasih, siap Bapak, terima kasih. Setiap pertanyaan kayak gitu, jadi kan annoying. Gitu kan. Jadi Ya. kalau untuk yang sulit-sulit aja nggak apa-apa kayak gitu. Kayak untuk menjeda kita. Baik Bapak, pertanyaannya ini sangat cukup sulit bagi saya. Menurut saya, jadi kan kita masih bisa mikir Ya. gitu. Bisa mikir. Oh, Tuh. oke. Ya memang kalau ini kan ada tips nggak buat saya memang nggak bagus dalam menyusun kata sih. Dan buat saya itu memang kurang bagus itu. Memang apakah itu dari wawasan atau ada tips-tipsnya gitu? Kalau gitu di script aja, Mas. Dicoba, Ah, diketik. oh ya ya Kalau saya tulis. gitu, kalau saya nih, ya, mungkin nanti di share saya share kali ini ya.
contoh-contoh saya script jawaban saya. Saya bahkan bikin 2 versi gitu, script lengkap sama poin aja dari setiap pertanyaan yang saya bikin script lengkapnya itu seperti apa, terus diketik gitu. Kayak mana sih saya ngomong, saya tulis seperti itu. Kedua, saya bikin versi poin aja. Nah, coba mana yang enak, Mas tuh tipikal yang mana? Kalau saya sih script gitu. Saya senang gitu untuk menulis dan saya bisa mengingat gitu dan nggak dan bagusnya kalau saya tuh saya bisa kelihatan natural gitu, nggak ngapal gitu. Nah kalau Mas script terlalu susah untuk me- apa ya mengikuti script yang udah dibuat, ya poin aja. Jadi kalau ada pertanyaan ini, yang pertama saya mau kasih tahu ke ini, yang kedua kasih tahu ini, yang ketiga kasih tahu ini gitu bicaranya. Jadi kita udah tahu gitu. Pertanyaan kalau ditanya kurikulum, saya tahu mulai dari mana ngomongnya. Hmm. Kalau saya ditanya alasan kenapa saya harus jadi dosen, saya sudah tahu. Saya mulai dari sini, saya mulai dari sini, saya mulai dari sini. Jadi Hmm. rantainya itu kita tuh ingat kan. Oh, Hmm. Mas coba aja dua-duanya. Mana yang lebih nyaman gitu untuk dicoba gitu. Oke, Kak, ini ada pertanyaan nih dari Kak Aisyah. Ada yang nanya, Kak, bisa nggak ah kalau bisa kita nggak? bilangnya mau jadi Ya. dosen tapi nggak tertulis di SS sama sekali? Kayaknya sih fokus dulu ya, stick on the essay dulu kalau menurut saya. Konsisten dengan apa yang sudah kita tulis. Ini buat semuanya ya. Karena jangan sampai kita dijudge rencana kita tuh nggak matang orangnya. Kalau kita lompat-lompat gitu loh. Kalau memang dikasih kesempatan, selain itu, karena kadang saya nanya juga, selain jadi itu, kira-kira ada hal lagi nggak yang bisa Mas lakukan? Nah, bisa juga kalau dikasih kesempatan berpikir untuk memberikan, ada langkah lain nggak selain yang sudah kita, misalnya rencana itu dianggap kurang luas atau kurang kontribusinya kurang. Ada kesempatan bicara, kita ditawarkan untuk nyampaikan hal lain yang masih bisa kita lakukan, tambahin hal baru nggak apa-apa. Tapi kalau untuk awal ditanya rencana kontribusi ya harus sesuai esai dulu. Jelasin dulu di esai yang dengan matang gitu. Kalau kita nggak bisa menjelaskan itu dengan matang, jadi kesannya kita kayak nggak siap gitu loh, nggak well plan orangnya gitu, nggak punya eh, apa insting untuk bisa memenuhi kontribusi itu gitu. Insting kita tuh kurang gitu untuk memperkirakan menilai diri kita ini sampai sana tuh bisa nggak sih sebenarnya gitu. Nah, mereka tuh pengen itu lebihnya gitu. Kalau saya menangkapnya, mereka tuh nggak butuh penjelasan seberapa impactful itu, tapi lebih fokus kepada bagaimana nih orang benar-benar bisa sampai sana. Sejauh apa dia paham dan sejauh apa dia tahu langkah yang harus dia lakukan untuk mencapai posisi atau kontribusi yang mau dia pilih gitu. Jadi fokusnya ke situ. Thank you. Oh ya, Ada sama-sama. lagi nih. Kalau waktu interview nanti kan disuruh nunjukin HP sudah mati atau belum. Kalau misalnya kalau pakai HP untuk catering boleh izin tidak mematikan HP. Ya bilang aja. Tapi kan aturannya jelas, Mbak. Pakai sumber internet WiFi. Kalau setahu saya ya, aturannya kemarin gitu ya. Seingat saya kalau nggak salah. Bahkan jadi handphone kita tuh, kalau saya kan di kamar hotel kemarin, saya di mejanya. Terus itu ditaruhnya pun harus yang kelihatan di belakang kita gitu loh. Jadi kalau bisa memang nggak dianjurkan menggunakan tethering. Tethering itu untuk backup kalau betul-betul mati lampu gitu dan izin gitu sama mereka. Tapi kalau enggak, memang sudah diwanti-wanti dari jauh hari kan untuk mempersiapkan sumber koneksi eh, yang aman dan tidak tergampang goyah. That's why saya ke hotel karena saya takut mati lampu dan lain-lain gitu. Jadi eh, nggak dianjurkan kalau menurut saya untuk pakai tethering gitu. Kecuali dalam keadaan darurat betul mati lampu. Dan mau nggak mau, kamu juga dalam waktu 10 menit harus balik lagi ke dalam room itu. Lebih dari 10 menit sudah dianggap view-nya gitu. Jadi tidak disarankan, saya tidak menganjurkan Mbak untuk pakai HP gitu ya. Coba cari WiFi dulu karena handphone itu pun akan ditunjukkan saat dimatikan gitu set sampai mati. Baru kita bisa ditunjukkan Mas, diletakkan di tempat yang terlihat ya, di belakang, nah, ditaruh di belakang. Gitu kalau saya kemarin. Mas Rahmat juga pastikan WiFi ya. Kayak gini ya ini oke sih. Tuh. Oke, semangat semuanya. Oke, udah jam 10 ya. Good Nggak luck ya kerasa. Mas Rahmat. Akhirnya dapat ya dapat lah coba lah. Udah pernah mau belum sih? Kenapa, Kak?
Udah pernah mock up sama orang lain? Belum. Nanti hari Selasa, hari Senin, tanggal 4 itu kan ada teman MGMP juga yang lulus LPDP. Oh, Kemarin. mana dia? Manchester. Nah, itu bisa tuh. Di Tuh Seoul dia juga, punya. di Seoul juga. Oke. Enggak, dia educational leadership. Education. Oh, karena Oh. dia orang ini ya, MGMP aja dia butuh ini gitu, leadership skill. Dia memang targetnya kepala sekolah sih. Nah, ya kan? Kemarin juga barusan ada yang mock up leadership juga ya kalau nggak salah ya, Iya, yang di Melbourne. yes, yang di Melbourne dia juga ambil. Oh ya, Mbak, Mas nonton nggak sih sore-sore? Yang tadi sore enggak, saya ada kegiatan tadi sore. Kalau kemarin sore yang sama Mbak, siapa itu lupa saya. Ya, saya nonton yang itu. Nonton kan itu? Ya, itulah kurang lebih dia bisa ditonton gitu. Gitu ya, semoga lah ya hari ini kami bisa membantu memberikan gambaran gitu dan persiapan gitu. Jadi bisa membackup sisi-sisi yang berbahaya untuk ditelusuri oleh tim LPDP gitu. Make sure juga jujur, jangan sampai bohong, Mas. Iya, Daripada iya. Mas tadi nebak 2.200, lebih baik bilang saya belum tahu, Pak. Karena itu kesannya ini gitu, salah gitu. Saya cari tadi di Google, Kak, tapi ya mungkin Oh, bukan dari LPDP berarti. iya, di Kompas sih. Ya, makanya jadi harus buklet, Ya, acuannya harus clear. Kalau Baik belum Bapak tahu bilang belum berdasarkan tahu maksudnya gitu. Iya, baik berdasarkan buklet LPDP 2023 terakhir, Bapak, pembiayaan living allowance di itu tuh 2000, saya tuh sampai print tebel-tebel, saya print loh, dan saya taruh di sebelah saya buka gini gitu. Betul ditanya, berapa Mas pembiayaan di Melbourne? Untuk saya ini, Bapak, living allowance yang ditetapkan LPDP adalah 2.500 berdasarkan buklet yang saya baca. Dan berdasarkan, tuh, misal lagi nih, saya kasih tahu lagi. Karena saya udah tahu, saya sudah daftar, dan sebenarnya saya bisa kasih tahu lagi, kan Mas sudah tahu kan daftarnya dari mana gitu. Berdasarkan website apa namanya resmi dari agent atau lembaga pendidikan internasional Sun Education, di mana saya mempersiapkan diri, standar living allowance yang dihabiskan oleh rata-rata mahasiswa internasional adalah sekitar 2.200. Artinya living allowance yang diberikan oleh PDP itu insya Allah cukup bagi saya. Ditambahin lagi, kalau saya tambahin lagi. Dan berdasarkan pengalaman saya tinggal di apa namanya boarding house atau kosan gitulah ya bisa dibilang gitu. Untuk mengatur keuangan itu saya alhamdulillah sudah cukup mandiri 10 tahun terakhir. Jadi saya yakin Bapak saya tidak ada masalah dalam pembiayaan itu. Jadi kayak banyak gitu loh. Kalau iya, iya. nyampein tuh nggak yang stick cuman berdasarkan LPDP, tapi coba kasih sisi-sisi yang orang tuh nggak jarang orang sampein gitu. Jadi akan terlihat oh orang ini betul kayak udah siap gitu loh dia. Jadi insight-nya tuh banyak dari sumber sumber bacaan kita tuh harus banyak. Jadi ketika kita nyampein tuh nggak kehabisan data fakta gitu loh, nggak kehabisan bahan untuk diomongin gitu. Kalau kita cuman stuck dari situ doang, oh setahu saya Bapak cuma 2.200. Jadi nggak menarik gitu. Iya. Kalau tadi berdasarkan bukti Bapak 2.200, dan saat ini saya sedang mempersiapkan persiapan saya di melalui agent international education apa namanya agent gitu namanya Sun Education. Mereka sudah meriset, nah kan jelas gitu bahwa international student rata-rata menghabiskan 2.200, artinya masih ada kelebihan, masih ada lebihnya gitu dari LPDP, dan tambahin lagi pengalaman, jadi dikaitnya walaupun ada lah inisiatif kita untuk nyampein informasi tambahan-tambahan yang masih relate dengan itu, tapi nggak over juga kayak sepintar-pintar kita gitu bergame. Aduh, nanti makin pusing nih tanggal 5, jadi Enggak sih, banyak memang lagi saya yang harus saya improve gitu. enggak, saya memang PR saya itu memang di public speaking, saya memang elaborasi saya memang sangat kurang. Word choice saya itu kurang pas juga. Saya memang sadar di dua hal itu. Kalau yang lain mungkin masih bisa ngeles ya. Kalau di Iya, saya tuh ini gitu, saya tuh memang betul berusaha untuk inline semuanya. Yang saya ambil di Monex itu kan scientific argumentation skill ya, keterampilan berargumentasi ilmiah. Hmm. Kemudian pengalaman saya sebagai English debater zaman SMA, zaman kuliah tuh betul saya relate-kan semua gitu loh. Jadi kayak ceritanya tuh ini. Kemudian saya tunjukkan dengan skill public speaking saya juga gitu bahwa saya mau berniat untuk ke sana, dan saya nah itu gitu kebetulan pengalaman-pengalaman zaman-zaman dulu dan hal yang mau saya teliti skripsi saya tentang argumentasi ilmiah itu jadi semuanya inline gitu loh. Jadi saya tuh nggak kesulitan kalau ditanya. Nah itu coba pastikan
pengalaman Mas yang inline dengan kurikulum segala macam itu juga diceritakan gitu loh. Kan saya tanya konsistensi apa yang sudah Mas punya gitu dalam permasalahan ini, atau Mas pernah ikut pelatihan kurikulum kah, pembekalan apa, makanya saya pancing ke sana. Tapi Mas tadi jawabnya apa ya? Kalau saya itu saya agak sedikit lupa. Konsistensi apa yang Mas sudah lakukan? Nah, itu juga coba di ini. Jadi kalau saya ditanya konsistensi apa Mas yang membuat Mas tertarik meneliti itu, saya mulai dari zaman SMA. Baiklah Pak, saya di SMA ini saya sudah pernah, saya senang, saya join dalam English Club. Saya seorang English debater dan saya pernah menjuari kompetisi tingkat provinsi gitu di tempat saya. Gitu. Kemudian kebetulan di selama perkuliahan saya tertarik dalam keilmuan ini gitu. Dan itu nggak ada di Indonesia, adanya di sana gitu. Research-nya buktinya bahwa skripsi saya sampai saat ini masih ada mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mau menghubungi saya secara personal untuk meminta assessment dan apa yang saya intinya skripsi saya itu masih di site gitu sama orang sampai saat sekarang buktinya. Dan kenapa saya memilih Australia? Jadi kayak beruntungnya saya bisa gitu mengaitkan itu semua gitu. Nah, coba Mas di 2-3 hari ini tuh betul-betul kurikulum kan menjadi alasan utama Mas untuk S2 kan. Coba Mas tuh betul-betul pahami betul kurikulum, pengalaman Mas kaitin semua-semua yang berhubungan ke arah sana sehingga urgensi dan pemahaman Mas di kurikulum betul kelihatan gitu loh pemahamannya. Jadi nggak pengen-pengen aja, tapi memang betul concernnya tuh sudah ada gitu dari sebelum-sebelumnya. Ya, Makasih banyak insight-nya ya. Ini benar-benar mind blowing hari ini. oke. Beruntung ada yang cancel ya Mbak Eka, jadi kayak, ya sekarang kalau mau gitu. Ambil momen saya. So, saya cancel yang kegiatan-kegiatan lain. Ya sudah, kalau gitu terima kasih Ya. teman-teman yang udah hadir, Mas Rahmat, good luck. Kami dari tim Seeger Education dan saya sendiri berdoalah semoga yang terbaik dan semoga apa yang kita sampaikan Mbak bisa berguna lah buat teman-teman gitu. Anggap saya juga melakukan itu anggap kayak ucapan terima kasih gitu karena sudah diberikan kelulusan dan menjadi nazar bagi saya kalau saya lolos saya akan berbagi gitu ke banyak orang. Dan saling mendoakan aja, saya insya Allah studi di Australia Februari. Kalau kita Mas lolos bisa jadi kita tetanggaan ya di Amin. Clayton, sama-sama di Clayton. Februari kan intake-nya? Iya, Februari Ini intinya. 2024. Iya, saya lagi ngurus visa sekarang. LOG saya lagi diajukan, tinggal syarat visa saya tinggal LOG dan MCO lagi insya Allah gitu Februari berangkat. Semoga Mas ada rezekinya dan kita Amin ya, bisa mudah-mudahan jadi tetangga ya kak. tangga kita di sana sama-sama education. Amin. Oke, thank you ya Mas. Boleh Ya, thank you kak. living. Bye-bye. Eka sebentar Ya. Mbak. Oke, thank you, ini Sakila lagi rewel. Boleh living Mas. Thank you. Good luck. Thank you. Mereka kok masih nge-record stop dulu ini.